Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas terkait dengan kasus yang menimpa aktor Sandi Pramana. Ini adalah seorang aktor yang dulu sempat terkenal dalam memainkan perannya di Misteri Gunung Merapi 3 atau Mak Lampir. Yang paling menyedihkan saat ini, pelakunya yang diduga ini adalah tetangganya yang bernama Gimbal atau Nanang Irawan, yang disampaikan dari istri, sejumlah tetangga, dan juga sejumlah saksi yang melihat peristiwa tersebut yang terjadi pada hari Minggu 12 Januari 2025 sekitar jam 7 pagi di pinggir jalan Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat. Ini masih di area rumah Sandi Pramana. Lantas yang menjadi pertanyaan sekarang, motifnya apa? Kok tega orang tersebut yang diduga panggilannya adalah Gimbal tersebut melakukan hal yang sangat keji banget kepada tetangganya sendiri. Kalau keterangan dari pihak kepolisian, Kombes Ade Ari, Kabid Humas Polda Metro Jaya, dugaannya ini si pria tersebut sekarang masih kabur, teman-teman. Tapi dari pihak istrinya itu sudah dimintai keterangan karena setelah dikonfirmasi dari sejumlah saksi, dikatakan bahwa ada sejumlah tetangga dan juga petugas keamanan yang sempat melihat mereka berdua ini berselisih paham, kemudian terjadi kayak perkelahian. Bahkan juga ada tetangga lainnya yang mengatakan hal demikian. Dan sekarang keberadaan dari sosok yang diduga Gimbal atau Nanang Irawan tersebut sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Secara singkat, kronologi yang disampaikan dari sejumlah saksi di sini bahwa pada hari Minggu tersebut ya sekitar jam 7 pagi ini ada tetangga yang melihat bahwa Sandi Pramana ini sempat lari ke sejumlah warga tetangga tetapi rumahnya kosong atau mungkin lagi tidur atau seperti apa. Karena lari ke situ dia nggak bisa tertolong karena orangnya nggak banyak tetangga yang datang, tapi ada tetangga lainnya yang mendengar pada saat Sandi Pramana ini lari minta tolong dengan luka noda merah di tubuhnya yang banyak sekali. Dia sempat menyebutkan nama pelakunya yang disebutkan adalah dugaannya adalah Gimbal tadi. Kenapa namanya Gimbal? Kalau menurut istrinya dari korban, Ade Andriani, Gimbal itu adalah nama panggilannya sehari-hari. Bahkan ada catatan bahwa Ade Andriani, istri dari korban ini mengaku memang ada sentimen yang kurang baik antara pihak keluarga terduga pelaku dengan korban di sini. Misalnya adalah begini, waktu beberapa minggu sebelum kejadian, Ade Andrian ini sempat jalan ya, ngelewati rumahnya, karena rumahnya tersebut itu punya usaha kayak peternakan, ada kayak mungkin bebek atau ayam sejenisnya. Terus terduga pelaku itu juga hobi kayak motong-motong dahan-dahan dan sejenisnya. Pada saat Ade Andriani, istri dari korban ini lewat, itu dia dipelototin. Setelah dipelototin, pada saat dia memangkas pohon-pohon di sana, itu sengaja dibuat lebih kuat-kuat dan juga kesannya kayak mau ngajak ribut. Nah, ceritalah si istri korban ini kepada suaminya, kok dia begitu ya, dan A, B, C, dan D. Dan ternyata juga sama, dugaannya menurut Ade Andriani, karena memang dia hampir seminggu tuh beberapa kali melakukan pemangkasan pohon-pohonnya, dugaannya juga sama, itu gara-gara hal tersebut. Tetapi aku yakin juga keterangan dari kayak ketua RT Sudarmaji mengatakan terkait dengan motifnya. Kenapa? Semalam atau beberapa hari, nggak tahu kapan tepatnya, tapi dikatakan di sini sebelum terjadinya peristiwa tersebut di hari Minggu, Sudarmaji, ketua RT mengatakan memang kami ini sempat kayak ada meeting dengan warga sekitar yang ngebahas banyak hal tentang kebersihan, tentang hal-hal yang mungkin kayak di perumahan yang sederhana ya, termasuk juga dengan beberapa aturan terkait mungkin dengan miras atau macam-macam. Di situ memang sempat terjadi kayak argumentasi dan dipikir warga sekitar termasuk Sudarmaji dipikirnya udah selesai masalahnya saat itu, tapi ternyata ini berujung panjang. Nah, tetapi kan kalau kita lihat time frame-nya yang disampaikan dari istri korban, dari ketua RT, ini kayaknya ada sesuatu hal yang jauh lebih besar dibandingkan itu semua, teman-teman. Nah, kemudian di bagian kronologi awal juga
pada saat sudah terjadi peristiwa tersebut, akhirnya ada tetangga yang tahu dan langsung ngebawa ke sebuah rumah sakit menggunakan sepeda motor. Dan gak lama dari itu, istrinya itu dibangunin sama ibunya, bilangnya begini, buruan ganti baju ikut ke rumah sakit gitu ya, Sandi jatuh begitu. Waktu itu nggak tahu bahwa itu adalah peristiwa kriminal ya, karena biar nggak panik aja. Pada saat istrinya itu mau ke rumah sakit, dia melihat motor sang suami. Kok motor suamiku penuh dengan noda merah gitu, banyak banget. Dan saat tiba di rumah sakit, langsung kaget. Wajahnya, badannya itu banyak sekali noda merah dan juga lubang-lubang, dan inilah yang menjadi alasan kenapa akhirnya tidak lama dari itu suami dari Andre Adriani atau Sandi Pramana ini menghembuskan nafas terakhir. Keterangan dari Kombes Ade Ari, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menggambarkan lukanya seperti apa, dan ini menunjukkan kayak ada kebencian dan rasa sakit hati yang begitu mendalam. Gambarannya seperti ini, teman-teman. Lukaan di bagian kepala bagian kiri 3 cm. Kepala bagian kiri 3 cm, terus? Lebarnya 1 cm. Kemudian permukaan di leher kiri belakang telinga, panjangnya 4 cm. Wow, ini benda Kemudian tajam berarti. Sepanjang 3 cm. Dan adanya luka di pipi kiri dan juga luka robek di perut kiri. Ya mohon maktur kan. Jadi dengan luka-luka tersebut bisa disimpulkan sebenarnya alat yang dipakai untuk melakukan tersebut adalah alat kayak benda tajam ya. Karena kan ada keterangan juga dari istri korban, memang dia suka bawa celurit ya buat ngebersihin tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumahnya dan juga pohon-pohonnya. Oke, di bagian wajahnya tuh luar biasa digambarkan sama Ade Andriani, artinya ada rasa benci yang begitu mendalam. Tapi waktu sampai di rumah sakit, Ade ini sempat tanya sama mendiang suaminya, siapa yang melakukannya, tapi udah nggak bisa lagi ngejawab, karena nafasnya sudah terputus-putus dan gak lama dari itu kan langsung menghembuskan nafas terakhir. Tetapi kan nama pelaku sudah sempat disebutkan oleh korban pada saat dia meminta tolong di pagi hari itu di hadapan sejumlah saksi. Pihak kepolisian juga sudah memeriksa istri dari terduga pelaku ini. Kalau dilihat gambarannya menurut Ade Andriani, namanya itu panggilannya katanya Gimbal, dan nama lengkapnya dugaannya adalah Nanang Irawan, dan sampai sekarang masih belum diketahui di mana keberadaannya. Terus karakter dari terduga pelaku ini adalah orangnya sangat tertutup dan juga tidak mau bergaul, bahkan saya pun tidak pernah mendengar suaranya, walaupun pernah kayak berselisih, tapi cuman ekspresi wajah aja. Tetapi kalau aku lihat dari profilnya, ternyata kan memang sekarang profesinya itu sebagai ya sudah menikah, punya beberapa buah hati, kemudian juga usahanya sekarang adalah peternakan di area tersebut ya, di rumahnya. Dan kalau dari pihak korban kan pernah menjadi aktor ya di film Gunung Merapi atau sinetron tersebut. Kalau dari terduga pelaku ini juga sama, dia pernah bekerja juga sebagai kru film gitu. Dan sebagai background bahwa Sandi Pramana ini juga pernah menjabat sebagai ketua RT wilayah setempat. Aku lihat komentar-komentar netizen bilang begini, itu tuh nggak enaknya kalau tinggal di perumahan yang mohon maaf ya katanya yang sederhana, jadi konflik-konflik itu antara tetangga itu luar biasa. Tapi menurut aku ini ada sesuatu hal yang belum kita ketahui, kayak api dalam sekam, teman-teman. Maksudnya gimana? Api dalam sekam kan kelihatannya tuh apinya kan kecil ya di luar, tetapi di dalamnya itu udah banyak sekali kobarannya. Bahkan dengan catatan tentang dugaan permasalahan tersebut, dari 2 mingguan yang lalu juga istrinya melaporkan perilakunya, terus Pak RT juga bilang seperti itu. Ini sepertinya ada kayak dendam kusumat gitu sih. Kalau dibilang hanya gara-gara meeting di lingkungan tempat tinggal dia aja, aku rasa komplikasinya cukup banyak. Terus juga yang akan menjadi salah satu tantangan dari pihak kepolisian adalah untuk membuktikan apakah ini ada unsur rencana atau ini adalah unsurnya spontanitas. Kalian tahu loh, dengan motif dan juga peranan yang berbeda antara spontanitas atau berencana, ini memiliki
perbedaan hukuman yang signifikan. Kalau yang berencana, itu kan ada jeda antara perilakunya, actionnya, dengan merencanakan. Jedanya mau semenit, 2 menit, 3 menit, tidak diatur dalam undang-undang, yang pasti harus ada jeda. Tapi kalau tiba-tiba aja gitu, kesannya kayak spontanitas, ya kalian tahu maksimal hukumannya hanya 15 tahun penjara. Tapi kalau yang terbukti ada perencanaan, maksimal hukumannya bisa sampai seumur hidup lah kalau sekarang. Karena kayaknya sekarang hukuman mati itu udah agak sulit sekali ya di Indonesia, karena memang ada bagian hak asasi manusia seperti itu. Well, sampai sekarang aku juga masih bingung kok bisa sih hanya gara-gara simple, tapi kok malah menjadi panjang seperti ini. Aku yakin ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat, jangan mengikuti emosional gitu. Karena kalau sudah terjadi, kita nyesal semuanya. Dan kita doakan dari pihak keluarga diberikan ketabahan, serta amal kebaikan dari aktor Sandi Pramana ini diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk pihak kepolisian diberikan kemudahan untuk menangkap terduga pelaku yang namanya diduga adalah Gimbal atau Nanang Irawan. Yang aku yakin lah, masa dari pihak kepolisian nggak ada CCTV dan sebagainya, yang kalau memang seandainya nih ya, Gimbal atau Nanang Irawan ini ngerasa difitnah, saya bukan pelakunya. Ya, aku rasa dengan era digital sekarang seperti ini, Anda bisa membuat video klarifikasi, saya bukan pelakunya, saya difitnah, misalnya seperti itu. Karena sebelum ada putusan dari pengadilan, masih kita sebutnya adalah dugaan. Karena kalau sudah ada putusan ingkrah, baru itu bisa dikatakan itu adalah fakta ya, secara aturan undang-undang. Demikian yang bisa aku bahas teman-teman terkait dengan kasus yang sangat menyedihkan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.